Anak orang kaya itu belum tentu bisa membangun bisnis dari nol, karena tidak semua anak orang kaya yang orang tuanya berbisnis itu dipersiapkan dari sisi entrepreneurialnya. Banyak dari mereka yang mereka itu pada saat sekolah dan kuliah itu dipersiapkan untuk menjadi pekerja di perusahaan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya sekolahin dia, kuliahin dia, setelah itu dari kuliah lulus, dia langsung masuk di dalam perusahaannya bekerja sebagai profesional, digaji sama orang tuanya. Jadi mereka nggak ada pengalaman membangun dari nol. Walaupun nggak semua ya. Ada orang tua entrepreneur yang bisa menciptakan anak yang entrepreneur juga, yaitu mereka memberikan kesempatan kepada anaknya untuk membangun dari nol. Tapi tidak semua, gitu. Nah, di sini saya ingin ngomongin tentang membangun bisnis ya, pedoman-pedoman yang bisa kalian pegang, dan ini adalah ringkasan dari yang disampaikan oleh Paul Graham. Jadi dia ini adalah foundernya dari Y Combinator. Kalau kalian ikut live saya, kalian pasti tahu lah ya, saya sering melihat perusahaan-perusahaan jebolan dari Y Combinator, idenya apa aja gitu. Kalau lagi mau gali ide-ide masa depan istilahnya, itu saya lihatnya dari sana gitu. Nah, ini ada 9 prinsip ya yang menjadi pedoman. Sebenarnya ada lebih dari 9, tapi saya hanya akan sampaikan 9 yang menurut saya ini penting untuk disampaikan. Jadi yang pertama, kalau kita mau bangun bisnis itu, kita harus mulai dari masalah yang benar-benar ada. Jangan mulai dari kepala kita doang. Maksudnya kadang kita hanya hidup di dalam pikiran kita sendiri tanpa melihat apakah ide ini benar-benar menjadi solusi dari masalah yang benar-benar ada. Misalnya kalian pikir, oh kita bikin aplikasi untuk nyari tempat parkir di Jakarta gitu. Ada masalah itu nggak? Orang benar-benar susah nggak cari parkiran di jalanan? Atau orang kalau misalnya mau ke Indomaret gitu, mereka tinggal parkir aja nggak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai kita berfantasi di dalam pikiran sendiri, mengada-ngada problem yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah jadi kita harus fokus pada masalahnya apa, siapa yang mendapatkan masalah tersebut, kemudian solusi apa yang ditawarkan di luar. Dan dari solusi yang sudah ditawarkan, kita bisa menawarkan yang lebih baik nggak, lebih efisien nggak, lebih murah nggak, atau kita menawarkan sesuatu yang disruptif gitu. Jadi contoh simpelnya ya seperti yang saya selalu sampaikan, kalau misalnya di tempat kalian nggak ada tempat laundry nih, orang-orang ada kebutuhan untuk dicuciin bajunya, berarti ada peluang untuk buka tempat laundry. Sesimpel itu. Karena memang ada permintaannya, ada problemnya di mana orang-orang males untuk cuci sendiri, ya di situ ada peluang untuk buka bisnis jasa laundry, gitu ya. Jadi semua bisnis sama, pastinya itu adalah mencari problemnya apa, kemudian kita hadirkan solusi. Kemudian yang kedua, jangan fokus pada investor, fokus pada pengguna. Nah ini terutama pada startup nih. Banyak sekali orang yang terjebak di dalam pemikiran bahwa dia punya bisnis sukses kalau dapat investor. Jadi kalau kalian lihat di media-media, itu kan digembar-gemborin gitu ya. Wah, dapat 1 juta dolar, tahun depan dapat 10 juta dolar, tahun depannya lagi dapat 100 juta dolar. Itu banyak yang mindsetnya itu fokus untuk dapat duit itu karena ada prestige-nya. Diumumin di media, ngomong sama orang keren gitu. Wah, gila, gue dapat 20 juta dolar nih. Padahal orang yang dapat kucuran duit banyak tuh belum tentu pasti dia itu sukses, nggak ada jaminan juga. Seharusnya fokusnya adalah pada user. Yang saya selalu bilang, fokus kita itu harus pada user. Sama seperti saya ya, saya menjalankan bisnis saya juga fokus pada user. Ya kalau kalian tahu, saya lagi jalanin satu aplikasi namanya Growin, di mana ini fokus untuk si pebisnis, nambah ilmu dan juga network. Nah ini saya selalu usahakan kita melakukan interview ke orang-orang yang sudah menjadi member, supaya kita tahu aplikasinya kurangnya di mana, apa yang perlu ditambah, fitur apa yang kurang. Kayak misalnya kalau kalian pakai aplikasi Growin, itu di dalamnya ada fitur untuk kecepatannya dikali dua, dan juga dari sisi resolusinya bisa diatur, jadi kalau resolusinya awalnya 480, bisa diatur jadi 1080, bisa juga dikecilin, supaya kita irit kuota kalau pakai. Itu kita dapatkan insight-nya dari kita interview user. Jadi selama 1,5 tahun, dari awal diluncurkan sampai dengan sekarang, itu kita interview user terus, gitu ya. Kalau sudah cukup stabil dan memang kita nggak ada rilis fitur-fitur baru, memang frekuensinya lebih berkurang. Tapi kita selalu usahakan untuk tanya kepada user, supaya kita tahu apa sih yang kurang, apa sih yang bisa ditambahkan. Apapun bisnis kita harus fokus pada user. Kalaupun misalnya kalian buka tempat laundry ataupun kalian buka restoran, ya kalian harus tanya ke orang-orang yang datang ke tempat laundry kalian, orang-orang yang datang ke restoran kalian. Mereka suka nggak dengan pelayanan kalian? Mereka nggak sukanya di apa? Apa yang jadi keluhan dari mereka? Biasanya customer-customer yang komplain, yang mereka komplain berat, itu sebenarnya adalah kunci dari improvisasi terhadap bisnis kita.
Jadi jangan sampai customer komplain malah kita lawan gitu. Justru kita terima kasih sama dia. Dia komplain, dia kasih tahu bahwa kita ada kekurangan di sana. Oh, misalnya kita punya restoran ya, makanannya nih ada kotoran atau makanannya nggak segar. Nah, itu ada problem yang harus kita cari solusinya. Ya udah kita benerin supaya nggak ada lagi komplain seperti itu gitu. Jadi kita harus fokus ke customer, jangan fokus ke investor gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah iterasi cepat dan jangan takut gagal. Jadi bisnis ini adalah mencoba. Ya, saya sudah selalu bilang bahwa bisnis ini adalah seni mencoba. Jadi kita mulai 10 bisnis, kita lihat yang mana yang jalan, yaitu yang kita lanjutkan sampai jadi besar. Jadi kalau kalian baru mulai satu, ya jangan menyerah, coba terus. Baru 2 kali, jangan menyerah, coba terus. Jangan takut gagal karena memang seperti itu. Karena memang bisnis itu menebak, kita lihat ada problem, terus kita pikir kayaknya kita bisa hadirin solusinya nih. Orang bakal mau. Tapi ternyata pada saat kita tes, orang nggak mau. Ya, bahkan nggak ada yang pakai produk kita. Ya udah nggak apa-apa, kita revisi. Kalau benar-benar nggak ada yang mau, ya kita ganti produknya. Kita tes lagi, jalanin bisnis yang lain. Mindsetnya harus seperti itu. Dan ketika kita mau launching kita punya produk ataupun jasa, jangan sampai kita mikir kita maunya perfect. Nah, ini juga selalu menjadi sesuatu yang saya tekankan ya ke diri saya sendiri. Pada saat saya membangun aplikasi ataupun dulu-dulu ya pada saat saya membangun escape room, pertama kali bisnis, membangun restoran, ataupun membangun startup di bidang periklanan, itu awalnya kita push untuk cepat kita launchingnya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat feedback dari user. Ketika kita sudah taruh produknya atau memberikan jasa kepada si user, kita bisa tahu nih, ini kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Daripada kita ngejar untuk jadi perfect ya, karena kita maunya sempurna semuanya, totonya pada saat kita mau lempar ke market, udah kecolongan sama pemain lain yang punya ide yang sama, dan dia lebih cepat dari kita. Jadi lebih baik kita harus lempar produk dengan cepat dan kita iterasi dari sana. Gitu ya, kita dapatkan feedback dari user, kita cepat-cepat perbaiki. Itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga tim tetap kecil dan efisien pada saat kita masih mengetes. Jadi jangan buru-buru ngerekrut gitu ya. Sekarang banyak sekali orang yang mikir, oh kalau punya karyawan banyak itu keren. Enggak ada keren-kerennya. Justru berat banget kalau kalian masih meraba-raba. Jadi kalau kalian baru buka satu tempat laundry, ya jangan buru-buru langsung rekrut 6 orang gitu. 3 orang jaga depan, 3 orang jaga belakang. Jangan kayak gitu. Kalian harus pikirin biayanya supaya rendah gimana nih. Tim kita supaya kecil dan tetap bisa berjalan gimana. Kalau memang belum ada kebutuhan, nggak butuh sampai 6 orang, cuma butuh 1 orang, ya 1 orang aja. Jaga, karena kita posisinya adalah yang saya bilang tadi. Kita coba 10 bisnis, satu berhasil baru kita fokusin di sana. Pada saat kita mencoba, kita harus terus menjaga tim kita ini kecil dan efisien. Supaya geraknya juga lebih cepat. Karena kalau kita timnya terlalu gemuk, geraknya susah. Ya mungkin kalau kalian timnya masih 10 orang masih oke. Nanti begitu 20, 30, 40 orang, geraknya makin lama makin lamban. Kalau manajemennya kurang baik gitu ya. Jadi dari awal kalau bisa ya timnya kecil aja. Ya ini juga akan ngirit biaya kita gitu. Sembari kita mencoba ide mana yang jalan dengan baik, kita pengen tahu apa yang perlu kita perbaiki ya dari input dari si customer gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah founder harus bisa menjual. Nah, banyak orang sebagai founder itu mereka nggak mau menjual, mereka maunya majuin orang lain. Nah, ini adalah satu pemikiran yang salah ya. Kalau misalnya kita punya partner bisnis yang memang dia kekuatannya di menjual, ya oke, gitu ya. Kita mungkin orang operasional, ya nggak masalah, dia CEO-nya. Tapi kalau kita jalanin sendiri, harus bisa menjual. Idealnya semua founder bisa menjual. Kayak misalnya saya juga aktif kok ngomongin tentang growing. Kemana-mana diundang di podcast, saya juga ngomongin tentang growing. Ya harapannya apa ya, saya juga menjual growing supaya ada member lebih banyak, supaya ekosistemnya menjadi lebih baik. Karena kalau di growing semakin banyak member pebisnis yang bergabung, semakin bagus ekosistemnya, kekuatan jaringannya. Gitu. Saya juga menjual kok, bahkan nanti ada aplikasi edukasi anak-anak yang akan saya launch, saya juga menjual gitu. Jadi memang kita sebagai founder harus ada di posisi ya kita mau menjual gitu. Dan sebenarnya menjual ini konteksnya luas ya, ada menjual ke pelanggan, menjual ke investor, dan juga ke calon karyawan. Kalau kita misalnya mau merekrut karyawan yang top talent gitu ya, kalian misalnya mau bikin restoran Jepang, chef sushi yang hebat nih ya, dia chef dari restoran Jepang lain, pengen kalian ajak join ke dalam restoran kalian, kalian kan harus bisa menjual restoran kalian nih ke dia. Gua nih mau bikin ini nanti jadi besar nih. Lu mulai di awal lu akan pegang saham berapa, nanti kita akan gedein ini dengan perencanaan seperti ini. Intinya harus bisa menjual ke orang itu supaya bisa join ke kita. Jadi menjual ini konteksnya luas, termasuk ke investor. Ya gimana investor bisa taruh uangnya ke dalam perusahaan kita. Kalau misalnya kita nggak bisa menjual dengan baik,
ya nggak bisa menceritakan storytelling terhadap apa yang kita mau lakukan ke depannya seperti apa, ya investor nggak akan taruh uangnya. Jadi memang pendiri bisnis ini harus bisa menjual. Ya walaupun memang kalau kita ngomong tentang menjual, ini kebanyakan orang anggap penjual itu hanya ke customer, padahal kemana aja itu menjual. Kemudian selanjutnya, jangan tergantung pada iklan dari awal gitu ya. Kalau bisa di awal-awal ketika kita launching produk, kita jalanin bisnis dengan posisi lagi ngetes-ngetes, gimana ya cara dapat user, cara dapat customer tanpa kita harus keluarin uang gitu ya. Seminim mungkin dulu uangnya. Contohnya dulu ada orang bikin aplikasi dating. Saya lupa yang mana ya, kan ada Tinder, ada Coffee Meets Bagel dan sebagainya. Ini salah satunya mereka ketika launching aplikasinya sudah ada, orang bisa matching di dalam aplikasinya. Itu cara dia untuk dapat customernya adalah dia pergi ke tempat kuliah, ke tempat mahasiswa yang lagi berkumpul, kemudian dia pasang brosur gitu. Dia kasih tahu kalau misalnya orang-orang pengen cari pasangan, khususnya di kuliahan itu, ya tinggal buka aplikasinya aja. Dia lakukannya dengan cara itu kan caranya sangat murah gitu ya, tertimbang kita harus ngiklan dari Meta, ngiklan di Instagram atau ngiklan di TikTok, itu nanti. Jadi kalau misalnya masih awal-awal, fokusnya itu adalah ya gimana nih supaya kita bisa dengan biaya yang rendah dapat customer gitu. Kalau misalnya kalian misalnya punya restoran sushi gitu ya, baru launching nih restoran sushinya, ya mungkin dari kenalan dulu, dari teman-teman. Minta mereka ajak kenalannya lagi, minta kenalannya ajak kenalannya lagi. Atau misalnya customer yang datang disuruh foto di sosmed, dapat diskon. Ini kan cara-cara yang bisa membantu kita menekan cost di awal. Karena kita masih dalam posisi belum mateng. Kalau udah mateng, mau ngiklan, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang iklan ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa membesarkan bisnis kita gitu. Tapi jangan buru-buru dari awal. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan eksekusi lebih penting dari ide. Nah, ini juga sesuatu yang penting banget ya. Jadi jangan sampai kalian hanya berkutat di ide-ide terus aja. Jangan kebanyakan ngomongin ide kalian mau ngapain, tapi buat plan-nya misalnya, oke 6 bulan lagi kita mau launch satu produk nih. Berarti dalam 3 bulan apa yang harus tercapai? 1 bulan apa yang harus tercapai? 1 minggu apa yang harus dilakukan? Langsung jalankan. Ya jangan kebiasaan menunda ya. Orang-orang yang biasanya menunda di dalam kehidupan pribadinya, itu punya tendensi menunda juga pada saat menjalankan bisnis. Jadi kalian harus punya ini ya, apa ya, habit di mana kalian tuh nggak menunda. Ketika ada ide, langsung dijalankan di saat itu juga. Ya kalau bisa ekstrim nggak masalah, misalnya malam-malam kalian pikir, wah kayaknya ada ide buat konten tim marketing nih, A, B, C. Nggak apa-apa malam-malam langsung tulis kasih tahu tim, nih ada ide A, B, C, untuk besok dijalankan ya, atau lusa dijalankan. Gitu, maksudnya harus harus seperti itu mindsetnya. Eksekusi, eksekusi, dan eksekusi. Jangan kebanyakan ngomong di ide, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan kehabisan uang. Ya ini terkait dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi dalam bisnis itu kita mencoba dari 10, satu berhasil. Ya berarti kalau kita punya budget misalnya 200 juta untuk berbisnis, ya jangan 200 juta dicemplungin ke satu ide. Ya mungkin satu ide ini 20 juta, kemudian yang kedua 20 juta, ketiga 20 juta. Kalau misalnya kurang, cari investor dari luar, atau cari teman-teman yang mau berbisnis bareng dengan ide yang kita ajukan ini gitu. Jadi kita ada napas nih, karena kalau misalnya kita cepet langsung all in aja, nanti mati. Ini seperti yang saya pernah sampaikan ya, teman saya ada yang punya kenalan, dia umurnya di atas 40 pada saat dia bekerja, lebih dari 10 tahun yang lalu nih kejadiannya. Jadi dia keluar dari perusahaannya dia, kemudian dia langsung all in di satu bisnis restoran yang dia rasa ini bakal naik, karena dia punya tim yang kuat, tapi ternyata nggak jalan. Dalam 2 tahun, tutup, dia balik kerja lagi. Dia sampai utang buat bisa hidupin keluarganya. Nah, ini kan bukan sesuatu yang bijak gitu ya. Kalau misalnya dia punya uang yang cukup banyak, kalau dia pecah, ya dia bisa nyobain banyak. Ya, dia bisa nyobain bisnis ke satu, nggak jalan bisnis kedua, nggak jalan bisnis ketiga. Karena memang bisnis itu cara mainnya seperti itu. Kita nyoba banyak, hanya satu yang berhasil. Jadi dari awal mindsetnya harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita kehabisan uang. Jadi ini seperti game ya saya lihat ya. Kalau kita tahu cara game ini bekerja, ya kita bisa menjalankannya dengan baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah founders itu di awal harus hands on. Ya, banyak sekali orang yang bilang, oh kita delegasi, 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 autopilot. Kalau di awal jangan, ya kita harus tahu bisnisnya itu seperti apa. Kalau kalian udah punya pengalaman bisnis yang banyak,
ya kalian mau dari awal delegasi nggak masalah. Sama seperti salah satu grup besar di China yang dia bikin, di sini ada bikin ekspedisi, kemudian dia bikin kopi, dia bikin popok bayi. Itu mereka pada saat mulai mereka udah tahu budgetnya berapa yang dia mau gelontorin untuk bisnisnya, misalnya 100 M. Dia tahu skala yang dia targetkan untuk dicapai, timnya juga sudah solid. Masing-masing itu ada orang inti yang memang jago di industrinya. Nah itu nggak masalah, dia memang pebisnis yang punya pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman, baiknya hands on. Jadi kalian tahu ini plus minusnya apa gitu. Kalau misalnya kalian menjalankan restoran, kalian tahu tuh nanti, oh caranya memilih daging yang baik itu gimana? Oh kalau misalnya cari barang murah itu di mana? Oh problemnya pada saat operasional di kasir tuh kira-kira seperti ini. Ya kadang kalau kita tanya orang lain yang sudah punya pengalaman, misalnya pernah jalanin restoran, dan kita belajar dari dia, itu bisa, tapi nggak semuanya ketangkep. Ya makanya baiknya kita operasional hands on dulu, ketika sudah lihat kira-kira, oh dalam 2 bulan kelihatan nih, oh kalau kasir problemnya ini, kalau beli bahan baku problemnya ini. Kemudian dari sisi pengelolaan waitress problemnya ini, customer problemnya ini. Itu nanti kita baru mundur delegasikan ke orang. Supaya apa? Kalau ada celah-celah, terutama terkait dengan keuangan yang nggak bisa dibohongin. Gitu. Jadi saya selalu menyarankan founder itu hands on dulu, jangan mau buru-buru mundur. Kecuali memang kalian sudah punya pengalaman bisnis ya, sudah tahu kira-kira, sudah kepikiran nih, kira-kira selaknya di mana aja. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu adalah semua prinsipnya ya. Total ada 9 untuk membangun bisnis. Semoga berguna ya bagi kalian. Semangat bagi kalian yang baru mau mulai bisnis.